Pimpinan KPK sendiri baru menyampaikan bocoran hasil pemeriksaan mereka dalam kasus ini saat rapat istirahat. Adalah Ketua KPK Agus Raharjo sendiri yang menyampaikan bocoran tersebut kepada wartawan. Tidak menemukan perbuatan melawan hukum. Kamera, Pak. Nah, oleh karena itu jalan satu-satunya kita kan lebih baik mengundang BPK ketemu dengan penyidik kami ya. Kalau dari situ kan ya sudah selesai. Kalau perbuatan melawan hukumnya nggak ada, selesai. Langkah Ketua KPK membocorkan hasil pemeriksaan kasus Bumi Waras ke media di luar forum rapat membuat kalangan anggota DPR meradang. Tidak lazim juga kalau KPK mengumumkan di Komisi 3 hasil penyelidikan dan penyidikannya. Gitu. Tapi kalau sinyal-sinyal bolehlah. Gitu. Kalau itu terjadi, maka yang kemarin-kemarin mungkin minta diaudit kembali. Karena data atau audit BPK ini sudah tidak dipercaya lagi. KPK sendiri berencana akan menyampaikan sikap resminya atas pemeriksaan kasus Bumi Waras ini Rabu siang. Sementara DPR sendiri terkait keputusan KPK ini akan memanggil Ketua KPK periode sebelumnya Taufikur Rahman Ruki yang meminta hasil audit BPK dan melakukan pemeriksaan. Edilius Pristianiken dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, kesimpulan sementara KPK terkait pemeriksaan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran hukum oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok membuat hasil audit BPK kini berbalik jadi sorotan. Ahok sendiri belum mau menanggapi kesimpulan sementara KPK tersebut. Udah dijawab KPK udah jelas. Pada pengen foto Pak, pakai baju misi ya. Bang, sorry Bang, ini pada pengen foto. Kalau KPK nanti pada akhirnya menemukan bukti tidak ada pelanggaran atau kerugian negara, maka yang brengsek adalah BPK-nya. Tapi kita belum bisa menyatakan BPK brengsek karena belum ada kesimpulan akhir, baru kesimpulan sementara KPK yang disampaikan tadi secara non formal di Komisi 3 belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Ya pemirsa, tak lama setelah KPK menyampaikan hasil sementara pemeriksaan kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak melakukan pelanggaran pidana, beberapa jam kemudian Ahok mendapat kabar menggembirakan versi lain. Ya, Partai Golkar resmi mengumumkan dukungan kepada dirinya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Terjawab sudah teka-teki kemana Partai Golkar mengarahkan dukungannya pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Pengurus Partai Golkar DKI Jakarta dipimpin pelaksana tugas ketuanya Yoris Raweyai Selasa siang mengumumkan bahwa partainya akan mendukung calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menurut Yoris, rapat pengurus Partai Golkar DKI Jakarta memutuskan dukungan itu tak akan berubah meski jika Ahok maju di pilkada lewat jalur perseorangan. Bahwa kita setelah melakukan pengkajian, akhirnya kita menetapkan bahwa mendukung Ahok sebagai gubernur. Soal yang sekarang menjadi fenomena adalah tentang apakah dia melalui jalur independen, kemudian atau jalur partai, itu kan hormati pertanyaan. Kami tidak masuk ke situ. Kami yang penting Golkar dengan seluruh kekuatan yang ada di DKI Jaya punya kewajiban untuk memenangkan Ahok, mendukung Ahok. Yoris mengaku sudah berkomunikasi dengan dua parpol lain yang juga akan mendukung Ahok, yakni Partai Hanura dan Partai Nasdem. Sama seperti kedua partai itu, menurut Yoris, Ahok didukung untuk kembali memimpin Jakarta karena sudah terbukti menunjukkan kinerja yang luar biasa selama menjadi Gubernur DKI. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.